warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dijumpai dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Kemarin kita sudah menyelesaikan subtema 2. Hari ini kita masuk pada subtema 3, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Masih semangat anak-anak? Iya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Yang kedua, menjelaskan gangguan pada organ gerak. Yang ketiga, membuat komik berdasarkan bacaan. Nah, anak-anak, seperti apakah memelihara kesehatan itu? Nah, sekarang kalian amati gambar-gambar berikut. Ini adalah gambar atau penjelasan bagaimana cara memelihara kesehatan pada rangka. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah duduklah dengan posisi yang tegak. Nah, di sini Ibu tampilkan ada dua gambar. Ya, antara gambar 1 dan gambar 2 ini, posisi yang benar ini adalah gambar yang pertama. Dia duduk dalam posisi tegak. Kemudian yang kedua adalah berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Anak-anak bisa melihat ya. Jadi berdiri yang pertama ini merupakan berdiri dengan posisi yang tegak. Yang kedua ini adalah berdiri yang posisi yang tidak benar. Ini akan mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Yang ketiga adalah tidurlah dengan posisi terlentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan. Nah, anak-anak pasti tahu ya bagaimana cara tidur dengan terlentang atau gimana cara tidur dengan posisi lurus ya. Tidak lurus ya. Diluruskan badannya. Nah, biasa kan kalau kita tidur ada yang bengkok sana, bengkok sini, kakinya dilipat, tangannya dilipat dan lain sebagainya. Nah, posisi tidur yang sebenarnya seperti ini ya anak-anak, agar kita terhindar dari penyakit atau kelainan dalam rangka atau dalam tulang kita. Yang keempat, konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Ya. Seperti pada gambar ini ya anak-anak, ya. Makan makanan sehat. Itu 4 sehat, 5 sempurna. Yang kelima, jangan lupa berolahraga teratur agar kita terhindar dari berbagai penyakit kelainan rangka. Nah, bagaimanakah penyakit-penyakit yang sering kita alami atau gangguan yang sering kita alami pada rangka? Ya, perhatikan penjelasan Ibu berikut. Nah, menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. Nah, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cara menjaga kesehatan kita itu agar terhindar dari gangguan ini. Yang pertama itu kita harus memposisikan duduk kita itu teratur, kemudian berdiri teratur, tidur teratur, makan makanan yang sehat, dan jangan lupa berolahraga. Nah, seperti apa gangguan-gangguan yang sering kita alami ketika kita melalaikan cara menjaga kesehatan rangka kita atau memelihara kesehatan rangka itu? Nah, ini akibatnya. Yang pertama, kita akan mengalami gangguan
kifosis. Nah, seperti apakah kifosis itu? Iya, seperti ini. Ya, biasa kita akan melihat orang yang suka bungku, nah itu dia mengalami kifosis. Kifosis itu apa sih? Kelainan apa? Iya. Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan, sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Nah, kalian perhatikan ya, seperti ini nantinya kalau kita memiliki kelainan kifosis. Nah, kifosis ini diakibatkan karena kita duduknya tidak teratur. Biasa kita kalau menulis, biasanya sering terjadi kepada kita, ya kalau menulis itu sudah mudung sekali, sampai di buku itu muka. Nah, itu lama-kelamaan akan mengakibatkan penyakit ini, kifosis. Ya, kifosis ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang sehingga menyebabkan rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan bernapas karena tekanan akan tertuju pada paru-paru. Nah, jadi anak-anak, kalian sudah ketahui kelainan ini, maka hindarilah duduk dalam keadaan membungkuk, ya, atau biasa kita duduk itu tidak teratur, tidak tegak. Nah, yang kedua adalah lordosis. Nah, lordosis ini seperti apa? Ya, lordosis ini seperti ini. Nah, lordosis adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Kondisi tersebut merupakan kebalikan dari kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, seperti ini anak-anak, kalian perhatikan. Pantat sudah di belakang, perutnya di depan, dan kepalanya akan tertarik ke belakang. Nah, ini juga kalian harus hindari. Kita sama-sama menghindari hal ini agar rangka kita terjaga, tulang kita terjaga, dan tidak akan menimbulkan gejala-gejala seperti ini, atau kita akan mengalami kelainan seperti ini. Nah, yang ketiga adalah skoliosis. Seperti apakah skoliosis itu? Nah, seperti ini contohnya. Nah, dia seperti S. Nah, ini lihat, perhatikan yang sedang menulis. Jadi, ketika kita menulis itu, posisikan tubuh kita tetap tegak agar kita terhindar dari kelainan ini atau gangguan ini. Skoliosis. Nah, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Biasanya kita akan duduknya sudah menyamping. Hal ini akan menyebabkan badan kita akan bengkok membentuk huruf S. Nah, seperti ini anak-anak, kalian bisa melihat di gambar ini. Nah, ini posisi duduk dan posisi berdiri yang salah. Yang ini akan mengakibatkan gangguan skoliosis pada tulang. Yang keempat adalah fraktura, yaitu patah tulang. Nah, seperti ini. Akan mengalami patah tulang. Nah, patah tulang ini biasanya kelainannya akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Bisa kita jatuh, kita patah tulang, nah itu namanya fraktura atau kelainan atau gangguan pada tulang, patah tulang. Nah, perbedaannya ada dua. Fraktura yang tertutup yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Dan fraktura yang terbuka yaitu patah tulang yang merobek sampai menembus kulit atau otot. Nah, ini adalah salah satu gangguan juga dalam tulang. Kemudian yang kelima adalah osteoporosis. Nah, ini adalah pengkeroposan tulang. Nah, kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang.
Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, ini akan terjadi keropos. Ini namanya osteoporosis. Ini adalah salah satu gangguan pada tulang. Nah, yang terakhir adalah fisura atau retak tulang. Kalian masih sering mendengar retak tulang. Nah, seperti apa itu retak tulang? Nah, seperti ini. Tulangnya mengalami keretakan. Nah, kelainan tulang ini menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Nah, gangguan ini sering kita alami ketika kita mengalami kecelakaan. Nah, kalau yang 3 tadi, kita sering mengalaminya dalam posisi duduk, berdiri, atau tidur yang tidak teratur. Nah, retak tulang atau keropos atau patah tulang itu biasanya diakibatkan dengan kecelakaan atau kita jatuh dan lain-lain. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Itulah gangguan-gangguan yang sering kita alami apabila kita tidak menjaga kesehatan tulang. Nah, sekarang tugas anak-anak, buatlah model sederhana dengan menggunakan plastisine. Nah, anak-anak bisa mencari contohnya di YouTube ya, bagaimana cara membuatnya. Ibu hanya menuangkan dalam bentuk gambar. Nah, tadi kita sudah menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan tulang dan seperti apa gangguan-gangguan yang terjadi apabila kita tidak menjaga kesehatan tulang. Nah, sekarang kalian akan Ibu untuk membuat sebuah komik berdasarkan bacaan tentang posisi duduk yang benar. Nah, bagaimanakah komik itu? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang komik ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk membuat komik berdasarkan bacaan. Nah, komik itu adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan menggambar, sering dikomunikasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Nah, seperti ini ya contoh komiknya. Nah, ini komik berdasarkan gambar posisi duduk yang baik dan benar. Nah, kalian bisa mengambil gambar-gambar lainnya. Tugas kalian, buatlah komik berdasarkan bacaan posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nah, tugas ini kalian gambar di kertas HPS atau buku gambar kalian ya. Nah, anak-anak, dari penjelasan awal sampai akhir ini, apakah kalian sudah paham? Iya, insya Allah kalian paham dengan materi yang telah Ibu sampaikan ya. Tetap semangat dalam belajar dalam jaringan. Nah, sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.